Hujan turun deras. Jalanan di luar terdengar ramai oleh suara air hujan yang menghantam atap seng rumah-rumah tetangga. Di ruang tamu, Rina duduk sambil memeluk bantal. Ia sesekali melirik jam dinding yang berdetak pelan. Biasanya, suaminya, Dimas, sudah tiba di rumah sekitar jam itu. Tapi malam ini, rumah masih sepi. TV menyala hanya sebagai teman dengan cahaya biru yang memantul di wajah Rina. Perasaan tidak enak mulai merayap. Ia meraih ponsel, berniat menelpon. Namun, sebelum sempat menekan nomor, terdengar suara pagar berderit. Rina menoleh spontan. Langkah kaki terdengar di teras, diiringi suara kunci yang menggesek. Tak lama pintu terbuka, dan Dimas masuk. "Mas." Rina langsung berdiri lega. "Lama sekali, hujannya deras banget ya." Dimas tidak menjawab. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, dan wajahnya pucat. Ia hanya menatap Rina sebentar, tersenyum tipis, lalu melangkah ke kamar tanpa sepatah kata pun. Rina terdiam, merasa ada yang aneh. Biasanya, Dimas cerewet, selalu bercerita panjang lebar soal pekerjaan atau sekadar mengeluh capek. Tapi kali ini, diam 1000 bahasa. Dari kamar terdengar suara lemari digeser, diikuti bunyi pakaian yang diaduk-aduk. "Mas, mau kubuatkan teh hangat?" tanya Rina, mencoba mencairkan suasana. Tidak ada jawaban, hanya terdengar seperti seseorang duduk di ranjang. Rina menunggu beberapa menit, tapi suaminya tak juga keluar. Ia akhirnya membuat teh sendiri dan meletakkannya di meja ruang tamu, berharap Dimas keluar nanti. Namun, hingga hampir 1 jam, suaminya tetap tak muncul. Dengan ragu, Rina berjalan ke kamar. Saat pintu kamar dibuka, kosong. Ranjang rapi, seperti tidak diduduki siapapun. Namun pintu lemari terbuka lebar, pakaian berantakan, dan lantai basah seperti dilalui sesuatu. Rina tercekat, jantungnya berdetak cepat. "Mas," panggilnya dengan suara gemetar. Tidak ada balasan. Suasana semakin mencekam. Lampu kamar tiba-tiba berkedip sebentar, lalu kembali stabil. Rina buru-buru keluar ke ruang tamu, duduk di sofa sambil menyalakan TV lebih keras agar tidak terlalu hening. Jam menunjukkan 23.45. Hujan di luar semakin deras dan sesekali terdengar suara petir menggelegar. Rina mulai mengantuk, tapi rasa takut membuatnya sulit tertidur. Ia menunggu sambil terus menatap pintu kamar yang terbuka, seakan sesuatu bisa keluar kapan saja. Hingga tepat pukul 00.30, suara pagar berderit lagi. Kali ini jelas diiringi suara motor berhenti di depan rumah. Rina tersentak, matanya langsung menatap ke arah pintu. Sosok Dimas masuk, membawa tas kerja, helm masih basah, dan jaket meneteskan air. "Assalamualaikum." "Duh, macet banget sayang. Baru bisa pulang sekarang," katanya sambil melepas sepatu. Rina berdiri kaku, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Mas, kamu baru pulang?" Dimas menatap heran. "Iya, baru aja. Kenapa? Kok wajahmu pucat gitu?" Rina menunjuk ke arah kamar. Tadi kamu sudah pulang. Masuk kamar. Aku lihat sendiri." Dimas terdiam, wajahnya ikut pucat. Ia perlahan berjalan menuju kamar, diikuti Rina yang ketakutan. Pintu kamar dibuka. Kosong, tapi isi lemari berantakan. Pakaian berserakan di lantai, dan ada bekas basah yang jelas terlihat, seperti jejak kaki menuju lemari. Hening, hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Dimas menelan ludah, lalu mendekat ke lemari. Ia hendak menutup pintunya, tapi mendadak terdengar bisikan lirih dari dalam. "Aku sudah pulang lebih dulu." Dimas tersentak mundur. Rina menjerit, menutup wajah dengan kedua tangan. Lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam. Suasana gelap gulita. Dalam kegelapan, terdengar suara napas berat dari dalam lemari, perlahan semakin dekat, disertai suara kain diseret. Rina memegang erat lengan suaminya. "Mas, ada yang di situ." Dimas gemetar, berusaha menyalakan ponselnya sebagai senter. Saat cahaya ponsel menyorot lemari, terlihat bayangan hitam tinggi dengan mata merah samar
berdiri di antara pakaian yang tergantung. Sosok itu tersenyum lebar dengan suara serak berkata, "Kalian salah. Aku memang Dimas." Rina menjerit histeris sementara lampu rumah mendadak menyala terang. Tapi sosok itu sudah hilang, menyisakan lemari yang masih basah dan bau tanah yang menyengat. Sejak malam itu, Rina tidak pernah berani lagi sendirian di rumah. Karena ia tahu sesuatu sudah masuk, dan setiap malam hujan deras, ia selalu merasa ada Dimas lain yang berdiri di pojok kamar, menunggu giliran untuk pulang.